PST FM Radio Thomson Muria. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show bersama dengan Kantor Imigrasi Pati. Acara ini kerja bareng antara Kantor Imigrasi Pati dan 95.9 PST Thomson Muria. .9 PST Thomson Muria. Halo, selamat siang sahabat PST. Saatnya untuk bareng-bareng lagi sama Ciko ya. Ketemu kita di acara Talk Show bersama dengan Kantor Imigrasi Pati, di mana kesempatan hari ini di acara Talk Show Imigrasi Pati melayani semakin pasti ya. Dan alhamdulillah di hari Senin tanggal 22 November 2021 telah hadir di studio Radio PST FM ini dari Kantor Imigrasi Pati. Ada narasumber ya yang akan membahas tema perbincangan kita melayani atau pelayanan SC paspor dan SIP jempol Imigrasi Pati, melayani semakin pasti ya. Dan hari ini untuk 22 November 2021 telah hadir di studio Radio PST FM. Ada dua narasumber yang bisa kita sapa untuk siang hari ini, yaitu yang pertama kita sapa dulu ini ada Mbak Dian Anggreni Wiryani ya. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali bisa ketemu nih di acara dialog interaktif atau talk show ya bersama dengan Imigrasi Pati. Apa kabarnya, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Iya. Senang sekali ya untuk kesempatan siang hari ini bisa terus ada di acara talk show sampai nanti ya. Alhamdulillah. Tetap protokol kesehatan? Jelas dong, harus ya. Masker selalu. Oke, dan di sampingnya telah hadir di studio Radio PST FM ada Mas Alfi Zaki Kurnia Rahman. Ini dari analis keimigrasian pertama ya. Apa kabarnya untuk Mas Zaki? Baik Mbak Ciko. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, untuk siang hari ini tentu saja ada banyak perbincangan yang bakal kita obrolkan gitu ya, karena kita ngobrolnya santai banget gitu. Soalnya banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana sih caranya membuat paspor gitu. Betul. Dan kita sapa dulu untuk sahabat kita yang ada di imigrasi ya, sahabat imigrasi, sahabat PST FM semuanya, selamat siang. Selamat siang. Senang banget bisa ketemu di acara talk show untuk hari ini, dan jangan beda-beda channel karena nanti ada banyak manfaatnya untuk pertemuan kita gitu. Betul Mbak Ciko. Iya, untuk hari ini tentu saja dengan tema pelayanan SC paspor dan SIP jempol Imigrasi Pati melayani semakin pasti. Tepuk tangan dulu dong untuk imigrasi. Semakin ini inovatif ya. Betul. Dan semakin kreatif untuk melayani masyarakat ya di Kota Pati dan sekitarnya. Dan itu semuanya adalah hal yang patut kita acungin jempol ya, di mana imigrasi bisa jemput bola juga sekarang ini ya. Betul. Oke. Baik, untuk hari ini judulnya adalah Imigrasi Pati melayani semakin pasti ya, profesional, kemudian accountable dan sinergi serta transparan serta inovatif ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk imigrasi ya. Oke, baik, untuk pelayanan paspor Imigrasi Pati. Nah, apa itu paspor ya? Orang awam gitu ya, tentu saja ingin tahu lebih jelas. Paspor tuh apa sih? Ngono, wong Jawa bilang, apa sih paspor itu? Ngono. Iya. Gimana nih Mbak Dian, Mas Zaki bisa dijelaskan paspor tuh apa sih gitu? Iya. Jadi gini, banyak ya teman-teman belum tahu kalau paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari suatu negara. Yeah. Dan di dalam paspor itu memuat identitas yang berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Gitu. Jadi paspor ini juga termasuk dokumen yang memang ditujukan untuk pribadi, tapi kepemilikannya milik negara. Jadi tidak boleh dipindah tangankan. Tapi setiap saat dapat ditarik kembali apabila diperlukan untuk kepentingan negara. Gitu Mbak Ciko. Jadi paspor itu adalah milik dari negara yang dipinjamkan ya. Untuk masyarakat yang ingin menggunakan paspor ini mungkin ingin berjalan ke luar negeri gitu ya.
Nah, apakah paspor termasuk dokumen pribadi nih Mbak ya? Sudah dijelaskan dari awal tadi ya? Iya, sudah tadi ditujukan untuk pribadi, jadi identitasnya untuk yang pemegang, Iya. sehingga tidak boleh dipindah tangankan, tapi kepemilikannya tetap milik negara ya. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi apapun yang terjadi harus diketahui bahwa masyarakat umum ini bukan milik Anda, tapi ini milik negara dan Betul. suatu saat nanti bisa dikembalikan gitu. Betul. Kalau Mas Yaki, saya ada pertanyaan untuk Anda. Ada berapa macam tipe paspor ini Mas Yaki? Jadi untuk Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan ada 2 jenis paspor, yakni Iya. paspor elektronik dan paspor biasa. Dan untuk paspor biasa sendiri ini ada yang 48 halaman dan 24 halaman. Iya. Seperti itu Mbak Ciko. Iya, jadi sudah dijelaskan tadi sama Mbak Dian, sama Mas Yaki ya, bahwasanya paspor itu adalah dokumen pribadi tapi milik dari negara. Dan Betul. suatu saat nanti kalau tidak dipergunakan bisa dikembalikan lagi. Dan misalnya negara perlu nih untuk kepentingan negara, harus bisa diambil lagi gitu. Oh gitu ya. Oke, jadi ini perlu jadi wawasan bagi kita semuanya, apalagi kalau di Indonesia masih ada banyak TKW, TKI gitu ya. Jadi misalnya sudah pulang dari negara atau luar negeri, kemudian di sini sudah lama paspornya tidak digunakan, itu bagaimana Mbak? Kalau memang tidak digunakan, boleh disimpan dulu. Nanti ketika ingin dipakai, kan otomatis masa berlaku, ada masa berlaku nih Iya, bagi betul paspor. sekali, iya. Nah, itu saat penggantian, silahkan paspor lama dilampirkan. Gitu Karena ya. paspor lama akan ditarik kembali oleh negara karena kepemilikannya itu, Mbak Ciko. Gitu ya. Oke, jadi ya banyak sekali dari warga negara Indonesia yang memang merantau gitu ya. Betul. Ke luar negeri ini pahlawan devisa ya. Betul, Biasanya, pahlawan devisa. pahlawan devisa itu menggunakan paspor ini misalnya ke Taiwan, ke Singapura gitu kan ya, ke Hong Kong dan lain sebagainya. Nah, bisa dijelaskan juga ini Mas Yaki ya, apa saja sih persyaratan pembuatan paspor baru dan penggantiannya Mas Yaki? Jadi untuk persyaratan paspor baru maupun penggantian Iya. itu kalau paspor baru ada EKTP, KK, kemudian akte lahir. Nah, akte lahir ini bisa digantikan dengan ijazah atau surat nikah. Nah, ada juga surat tambahan jika diperlukan. Nah, ini contohnya misalkan ada pemohon yang hendak umroh. Ini melampirkan rekomendasi dari biro umrohnya dan dari kantor Kementerian Agama. Untuk selanjutnya misalkan ada pemohon yang merupakan calon pekerja migran Indonesia, Oke. itu dia juga harus melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai domisilinya dia. Misalkan dia orang Pati, berarti dia pengajuan surat permohonan rekomendasi ke Disnaker Pati. Oh Seperti gitu itu, ya. Mbak Jadi Ciko. harus berhubungan dengan dinas-dinas terkait Iya, ya. betul Kaitannya sekali. dengan misalnya kalau Ah. ada yang mau berangkat ke luar negeri itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan dulu Betul. ya gitu. Atau mungkin diuruskan sama dinas ketenaga kerjaan, bisa nggak Mbak? Atau harus mengurus sendiri? Tetap harus ngurus sendiri ya. harus Jadi kalau untuk bekerja nih, catatan buat Iya. teman-teman yang mau bekerja, itu Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan rekomendasi kerjanya. Jadi harus punya ID TKI. Jadi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Oke. Pengurusannya tetap sendiri ya, harus Oke, ngurus sendiri. Jadi perusahaan untuk mengurus itu harus sendiri. Betul. Apalagi tidak menggunakan jasa orang lain gitu ya. Betul. Misalnya untuk zaman sekarang kan mungkin ada orang yang menamakan dirinya saya bisa mengurus paspor tinggal diam itu. Bagaimana menyikapi hal seperti itu, Mbak? Jadi begini ya, itu menurut kami itu sudah stigma lama. Oh gitu. Paspor sekarang sangat mudah pengurusannya, Sangat mudah, apalagi di imigrasi Pati ya. Itu ngurus sendiri, daftar sendiri, bahkan petugasnya kalau misalnya datang nih, langsung ada petugas yang siap sedia untuk membantu. Jadi ngurus sendiri, dicoba dulu, dirasakan dulu bagaimana mudahnya mengurus paspor sendiri, gitu. Jadi kalau ada jasa-jasa itu sebenarnya sama. Kalau misalnya memang takut nih, dicoba dulu datang ke kami ke imigrasi Pati. Iya. Dirasakan dulu kemudahan membuat paspor sendiri. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong untuk kantor imigrasi yang semakin transparan, semakin inovatif, terus semakin angkatable ya, profesional dan sinergitas tinggi sekali. Dan ini merupakan cara dari pemerintah ya untuk mempermudah gitu pembuatan paspor untuk Betul. masyarakat gitu. Tidak terbelit-belit. Kalau dulu waduh sulit aku bikin paspor, padahal sekarang udah gak lagi Betul. gitu ya. Mudah banget, apalagi kalau sudah ada syarat-syaratnya terpenuhi gitu ya. Iya, Seperti betul sekali, Mas. EKTP, kemudian paspor lama untuk penggantian, KK, akte lahir, ijazah, surat nikah, syarat tambahan jika diperlukan juga ada ya. Kira-kira biayanya berapa ini untuk pembuatan paspor, Mbak?
Untuk pembuatan paspor biasa itu 350.000. Seperti itu Mbak Ciko. Iya. Adapun juga kami memiliki layanan percepatan, tapi layanan percepatan itu 1 hari jadi Mbak Ciko. Iya. Namun ada biaya tambahannya. Biaya untuk layanan percepatannya sendiri 1 juta rupiah. Oh, itu untuk gitu ya. biaya layanannya aja, belum sama harga paspornya. Jadi Oke. totalnya 1.350.000. Oke. Cuman untuk layanan percepatan ini istilahnya bagi yang istilahnya kalau kelebihan banyak uang mungkin yang Iya, ngambil ini, sama yang kedua biasanya yang memakai layanan ini tuh pemohon yang hendak berobat ke luar negeri seperti Iya, itu. Jadi mendesak. emang sangat-sangat mendesak sehingga emang sangat urgent, harus benar-benar cepat gitu. Jadi Oke. begitu Mbak Ciko. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mempermudah gitu ya. Betul. Untuk pembuatan paspor ini. Jangan khawatir untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Halo semua yang ingin ke luar negeri. Ada pertanyaan juga ini, wacana katanya ada yang mengatakan bahwa nanti paspor itu bisa jangka panjang 10 tahun untuk pergantiannya. Kira-kira ada nggak seperti itu Mbak? Ini soalnya ada pertanyaan yang benar-benar real ya. Jadi kemarin sudah menanyakan, ini tinggal beliau menyimak di FB-nya PST maupun di IG-nya imigrasi ya. Bisa nggak dijawab ini untuk wacana ada misalnya 10 tahun untuk pergantian paspor baru? Mungkin permintaan dari masyarakat sudah banyak ya untuk paspor. Kenapa sih kita 5 tahun di Indonesia gitu ya? Cuman untuk saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi belum mengeluarkan, kita belum ada petunjuk teknis terkait untuk paspor 10 tahun itu. Jadi paspor yang saat ini masih berlaku dan bisa diterbitkan masih 5 tahun, jangka waktu 5 tahun. Yes, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari sahabat PST yang dari kemarin sudah nunggu-nunggu pertanyaan dijawab. Betul. Dan ternyata Mbak Dian sama Mas Zaki bisa menjawabnya bahwa wacananya itu ada, permintaan banyak, Permintaan tapi banyak. belum deal gitu ya. Belum fix ya untuk layanan pembuatan paspor untuk Betul. kedepannya nanti. Mungkin bisa tapi tidak sekarang gitu ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan ini. Mas Zaki atau Mbak Dian ini yang jawab ya. Bagaimana pelayanan paspor di masa pandemi pada kantor imigrasi kelas 1 non TPI Pati ini ya? Soalnya kita pengen tahu di masa pandemi seperti ini kan nggak boleh bergerombol, Betul. Benar, jarak-jarak ya Betul. kan. Sementara untuk kalau kita ngomongin soal pelayanan di satu tempat atau dinas itu ya, kedinasan gitu ya. Misalnya itu ada banyak yang antri dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi hal tersebut ini dari kantor imigrasi? Izin Mbak Ciko menjawab Iya. terkait pelayanan di masa pandemi. Memang pada awal pandemi sekitar bulan Maret tahun 2020 kantor kami sempat menghentikan pelayanan paspor. Iya. Jadi waktu itu hanya pemohon paspor yang mendesak, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hanya pemohon yang sakit, yang hendak berobat ke luar negeri, seperti itu. Nah, kemudian pada bulan sekitar Juni, Juli tahun kemarin, itu kami mulai membuka lagi, namun dengan kuota yang dikurangi pada waktu itu. Jadi kuotanya yang normal sebelum corona itu mungkin 100 sampai 150, Iya. kemudian sempat dikurangi, jadi 50 sampai 75. Dan untuk masa pandemi ini kami istilahnya menambah fasilitas terkait protokol kesehatan. Jadi yang sebelumnya di meja petugas itu belum ada kayak Partisi. sekat ya, partisi seperti itu, kami sekarang menambahkan semacam mika gitu. Jadi untuk menjaga antara pemohon dengan Dan petugas petugas, biar nggak ya. langsung Jadi ya, lebih higienis gitu ya. Selanjutnya kami juga menyediakan dari pemohon datang itu kami sudah menyiapkan Hand sanitizer. kemudian petugas juga wajib memakai masker, pemohon juga diwajibkan memakai masker, pengukur suhu badan juga Iya. kami sudah menyiapkan. Oke. Seperti itu Mbak Ciko. Jadi jangan takut untuk datang ke Betul. kantor imigrasi ya, Iya. karena di sana sudah disediakan sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, Harus, sekali. betul. Gitu ya. Jadi untuk pengukuran suhu gitu ya, kemudian juga memakai hand sanitizer, cuci tangan dari air Iya. yang mengalir sudah disediakan. Kemudian Iya, jangan lupa untuk selalu pakai masker ya. Betul. Oke, karena di tempat pelayanan juga sudah ada sekatnya Betul. gitu ya. Iya, terus sekarang Antar ruang tunggu di ruang tunggu kami untuk antar mohon nih sedang menunggu, tempat duduk pun sudah menjaga jarak. Oke, Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi kita tepuk tangan dong untuk kantor imigrasi Pati ya. Luar biasa ini ya, keren banget karena memang ada hal-hal yang perlu diketahui untuk masyarakat Pati dan sekitarnya ya. Untuk saat ini masyarakat membuat paspor untuk tujuan kemana saja ini Mas Zaki?
Jadi untuk saat ini pemohon paspor kebanyakan itu yang pertama itu umroh dengan tujuan umroh. Ini kan kemarin ada kabarnya umroh sudah dibuka kan. Iya, Nah, itu untuk yang pertama paling banyak itu umroh. Kemudian calon pekerja migran di Indonesia itu juga dengan urutan kedua itu ada tujuannya ke Korea, terus yang ke Hong Kong juga ada, ke Malaysia, Singapura, magang ke Jepang juga ada. Terus untuk pelaut ini juga banyak Mbak Jiko. Iya. Jadi yang pelaut yang istilahnya ini udah mau melaut kembali, ini udah banyak juga yang melakukan pengajuan. Kemudian wisata juga ada, cuman nggak banyak sih. Gitu. Jadi kalau mungkin kalau wisata dibatasi masih Iya, ya. Tapi kalau misalnya ke umroh itu memang satu ibadah yang banyak yang ingin menjalankannya. Iya, benar, Mbak Jiko. Jadi masyarakat ingin sekali segera berangkat umroh gitu. Ada sebagian yang kemarin juga haji ya Tertunda. gitu. Oke. Baik. Kemudian yang berikutnya ini satu pertanyaan berkaitan dengan isi paspor. Nah, kalau kita ngomong isi kan Mudah. mudah Iya, gitu. betul. Mudah untuk bikin paspor. Nah, bagaimana bisa dijelaskan untuk tujuan layanan dari isi paspor ini Mbak? Iya, jadi Easy Passport ini sesuai namanya ya. Iya, Easy, sangat Easy. mudah. Jadi adalah layanan buat permohonan paspor secara kolektif. Iya. Buat teman-teman ini, buat pendengar PST FM, Ya. dilaksanakan di luar kantor imigrasi Pati. Ya. Dan menuju lokasi pemohonnya dengan menggunakan layanan paspor keliling. Jadi teman-teman misalnya nih ada mau buat paspor secara kolektif, mungkin komunitasnya, mungkin teman kerjanya satu kantor nih mau buat, silakan bisa mengajukan layanan Easy Paspor ini. Tujuannya nih untuk jelas ya meningkatkan pelayanan paspor serta mendekatkan imigrasi Pati ke masyarakat. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi layanan dari imigrasi ini benar-benar memberikan ruang yang semudah-mudahnya Betul. untuk masyarakat Dan juga ya. sedekat mungkin. Gitu. Pelayanan untuk masyarakat memang diacungin jempol untuk imigrasi. saat ini. Terima kasih Mbak Ciko. Luar biasa, keren banget ya. Dan siapa saja yang dapat mengajukan layanan Easy Passport ini? Jadi untuk layanan Easy Paspor ini yang bisa mengajukan itu pertama mulai dari instansi pemerintah, yaitu mulai dari mungkin PNS, TNI, Polri, BUMD, kemudian institusi pendidikan seperti ada sekolah, pesantren, asrama, kemudian komunitas juga bisa Mbak Jiko, organisasi dan komplek perumahan atau apartemen itu juga bisa Mbak Jiko. Namun untuk pertamanya mereka harus melakukan pengajuan terlebih dahulu melalui surat permohonan yang ditujukan kepada kantor imigrasi. Kemudian nanti kita akan menghubungi untuk terkait kapannya dan tempatnya waktu dan tempatnya, kemudian kami akan pastikan itu. Oke, jadi jemput bola ya bisa dibilang Betul. gitu ya. Oke, jadi untuk layanan Easy Paspor ini mungkin berkaitan dengan kolektif gitu ya. Iya, benar. Kolektif. Jadi kalau bisa dibilang bahwa nanti per kelompok itu bisa menghubungi permohonan ke imigrasi. Bersurat, mengajukan secara resmi ya, harus secara bersurat. resmi, ya. Ke kantor imigrasi, nanti petugasnya yang akan datang Betul. disesuaikan dengan tempat dan waktunya. Betul Iya. sekali Oke. Mbak Ciko. Luar biasa, keren banget ini ya. Oh, sangat mudah. Sangat mudah. Terus bagaimana ketentuan dan prosedur pelaksanaan Easy Paspor ini sendiri? Bisa dijelaskan Mas Zaki atau Mbak Dian ini yang menjelaskan? Jadi gini, untuk pelayanan Easy Paspor itu memang kolektif, cuman kita menyediakan kuota juga, istilahnya biar nggak kebanyakan, juga biar nggak terlalu sedikit juga kan. Itu minimal 20-50 orang pemohon di satu hari dalam satu tempat. Kemudian kami juga hanya melayani paspor baru dan paspor penggantian. Jadi untuk paspor yang hilang, rusak atau perubahan data, Itu harus ke kantor iya, harus ke kantor imigrasi, ya, karena akan melalui proses berita acara pemeriksaan gitu. Jadi akan beda prosedurnya. Makanya kami hanya melayani yang penggantian dan paspor baru. Dan untuk pengambilannya nanti bisa diambil sendiri oleh pemohon dengan datang langsung ke kantor. Terus kami juga bekerja sama dengan pos Pati. Jadi nanti kalau misalkan memang mau dikirim ke alamat rumah bisa. Nanti paspor yang sudah jadi akan kami serahkan ke pihak pos. Nanti pos akan mengantarkan ke alamat rumah masing-masing. Selanjutnya misalkan diwakilkan juga bisa, misalkan dalam suatu organisasi atau suatu komunitas itu ada satu orang, itu nanti setiap pemohon memberikan surat kuasa pengambilan
dan diserahkan kepada yang mewakili tadi yang akan berangkat ke kantor. Itu juga bisa Mbak Ciko. Jadi memang benar-benar sangat mudah. Ya, jadi ini langsung petugasnya yang akan datang, tapi Iya. dibatasi 25 pemohon 20 gitu. sampai 50. 20 sampai Minimal 50. 20 sampai 50, 50 ya, pemohon maksimal gitu 50. ya. Jadi supaya tidak banyak lah ya Iya, nanti yang apalagi bisa. kan lagi Covid gini kan. Dan perlu diingatkan juga bahwasanya ini yang ditangani adalah paspor baru dan penggantian habis ya. berlaku ya. Jadi penggantian kalau habis ada yang berlaku. rusak kemudian hilang Iya. ya, bermasalah, itu nanti langsung menghubungi saja kantor imigrasi. Iya, benar sekali. Iya, datang ke sana. Kemudian untuk layanan paspor on the spot atau sip jempol ini. Betul. Kan tadi ada Easy Paspor. Easy. Ternyata ada layanan juga ini ya, Betul. yang lainnya ya. Yang diberikan oleh kantor imigrasi Kabupaten Pati, dan ini sangat sekali dibutuhkan oleh masyarakat Pati dan sekitarnya. Layanan paspor on the spot atau sip jempol. Nih dengar-dengar di kantor imigrasi juga ada layanan paspor on the spot ya. Sip jempol. Apa sih itu sip jempol? Bisa dijelaskan Mbak Dian ini, Mbak Dian, monggo Mbak Dian. Jadi kita kasih tahu dulu kepanjangannya nih Iya, Mbak Ciko. sip jempol. Sip jempol, imigrasi, Iya. Pati, jemput bola. Aduh, keren banget. Sekali lagi tepuk tangan. Ini Iya. istilahnya bagus-bagus ya. Biar mudah diingat. Mbak. Betul. biar isi paspor gitu. Isi paspor kan isi sendiri itu mudah, Mudah. gitu ya. Sementara ini sip simbolnya. Waduh, keren. imigrasi Pati. Sip. Ini tagline-nya luar biasa. Oke, silakan Mbak Iya. Dian. Jadi ini salah satu inovasi terbaru kami ya, untuk mendekatkan layanan keimigrasian ke masyarakat, terutamanya di daerah lingkup kerja imigrasi Pati ya, Iya. di Pati, Rembang, Blora dan Jepara, untuk layanan paspor ke wilayah kerjanya. Jadi ke wilayah Jepara, Pati, Iya. Rembang dan Blora itu. Nah, untuk jadwalnya nanti bisa dilihat di media sosial kami di Instagram Kanimpati imigrasi _Kanimpati. Iya, luar biasa ininya. Jadi untuk masyarakat di Pati dan sekitarnya, khususnya di Kabupaten Pati, Jepara, Rembang, Blora, ya, betul. itu bisa menggunakan layanan Sip sip jempol. jempol ini. Caranya mudah sekali untuk bisa melihat di medsos Kanin Pati ya. Boleh. Iya, silakan untuk IG, Facebook atau Twitternya, atau di WA 081 577 06 444 ya. Betul. Oke, jangan lupa untuk bisa menggunakan pelayanan Betul. ini, karena ini sangat berguna sekali. Tidak usah repot-repot datang ke kantor Betul. imigrasi, mungkin bisa menanyakan langsung ke ini dulu ya. Betul. Konsultasi dulu gitu. Jadi yang pertama isi paspor secara kolektif, komunitas atau kantor itu mengajukan permohonan. Iya. Nah, kalau sip jempol ini kita pasti on the spot. Jadi kita pasti standby di situ. Cuman untuk jadwalnya memang harus dipantengin ya sosial media kami Iya. sama WA kami. gitu. Iya, dan alhamdulillah ini informasi ini bisa kita sampaikan karena Radio PST kan daya pancarnya sampai ke Rembang. Oh ya, wah Blora, luar gitu biasa. ya. Jadi untuk masyarakat yang ada di Rembang, di Blora, sekarang ini bisa mendengarkan sekaligus bisa melihat ya. Untuk apa yang disampaikan oleh Mbak Dian dan Mas Jaki ini bisa benar-benar bermanfaat. Ini satu informasi yang sangat penting ya. Jadi di masa digitalisasi sekarang ini Betul. semuanya harus serba digital, Wah. gitu, online gitu ya. Iya, betul. Kita bisa siarkan secara online lewat Facebooknya PSTFM, juga lewat IG-nya imigrasi, ya Betul. kan? Oke, baik. Yang berikutnya, apakah ada syarat untuk cara bisa mengajukan paspor acara tersebut ya? Jadi untuk syaratnya karena kita standby ya, Iya, standby di lokasi itu, tidak ada syarat khusus ya, hanya harus datang langsung, tidak boleh diwakilkan. Karena oke. pembuatan paspor itu tidak boleh diwakilkan ya, harus ngurus sendiri, datang langsung dan jangan lupa membawa berkas persyaratannya, fotokopi paspornya dan dokumen lainnya asli dan fotokopi ukuran A4 jangan lupa dibawa. Oke. Betul. Jadi semuanya bisa langsung ditangani kalau semua persyaratannya sudah Lengkap, lengkap gitu betul. ya. Jadi dari KTP, kemudian juga dari KK, KTP, KK, akte ijazah. atau ijazah. Iya, itu Izin semuanya. menambahkan Mbak Ciko, Iya, silakan. terkait dengan sip jempol ini sama halnya dengan Easy. Jadi kami tidak bisa, kami hanya melayani
paspor baru dan penggantian. Jadi untuk paspor hilang, rusak dan perubahan data tetap kami aja nggak bisa tetap ya. nggak bisa, harus datang ke kantor. Oke. Gitu. Jadi untuk layanan isi paspor maupun sip jempol ini, sekali lagi untuk masyarakat Pati yang ingin menggunakan pelayanan ini, itu adalah pembuatan paspor baru dan penggantian paspor. Iya, penggantian betul. paspor. Tapi kalau untuk paspor hilang dan rusak, perubahan data itu betul. harus datang ke kantor. Iya, silakan datang ke kantor imigrasi Kabupaten Pati ya. Kemudian untuk layanan percepatan 1 hari ini ya, berapa lama paspor bisa jadi sehingga dapat diambil oleh pemohon ini ya? Jadi begini, sesuai undang-undangnya, paspor jadi itu 4 hari kerja Mbak Ciko. Iya. Tapi kantor imigrasi Pati, kita 3 hari kerja setelah dibayarkan, paspor bisa diambil. Wah, keren banget ya. Betul. Aduh, 1 hari ya bisa ya? Bisa, betul. Jadi kalau pagi untuk memasukkan datanya, Betul. kemudian Foto. siang atau sore sudah jadi ya? Bisa ditunggu bahkan Mbak Ciko. luar Bisa biasa, ditunggu. keren ya. Bisa Bisa ditunggu. usah nunggu lama waktunya Bisa. gitu ya. Kalau ada keluhan, pasporku nggak jadi nih, itu kayak bullshit ya. Bullshit, sekarang betul. ini karena untuk pelayanan 1 hari ternyata bisa. Gitu. Bisa, ya. Itu tapi dengan catatan ya, tidak ada badai atau kondisi yang di luar teknis ya. Itu kalau normal paspor biasa maksudnya itu 3 hari kerja. 3 hari kerja. Tapi kalau yang disebutkan kayak Mas Zaki tadi itu paspor pelayanan percepatan namanya Mbak Waduh, Ciko. keren ya Itu namanya. bisa ditunggu. Waduh, enak banget ya sekarang ini. Betul. Oke, sahabat PST, kenapa nggak langsung menggunakan jasa dari pelayan-pelayan kami sebutkan tadi dari Betul. imigrasi, karena ini sangat penting sekali. Karena sekarang memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan paspor ini untuk bisa melakukan perjalanan ke luar negeri ya. Betul. Misalnya untuk mencari pekerjaan di luar negeri, Sekolah misalnya. ataupun untuk melaksanakan ibadah umroh. Betul. Oke, baik, untuk yang berikutnya, apakah bisa paspor jadi lebih cepat 3 hari kerja? Betul, itu bisa. Bisa ya. Percepatan namanya. Nah, gitu Jadi ya. misalnya teman-teman PST FM ini datang ke imigrasi, butuh paspor segera karena mungkin ada pengurusan administrasi, silakan minta layanan percepatan. Tapi jangan lupa ya, untuk biaya PNBP, pendapatan negara, bukan pajak yang disetorkan ke negara, ada tambahan PNBP 1 juta di luar 350.000 itu. Oh gitu ya. Kalau lebih cepat memang harus ada Betul. ini ya. Harus biaya yang dikeluarkan gitu. Ada tambahan biaya yang dikeluarkan. Oke. Berapa biaya tadi? Adalah 1 juta rupiah ya untuk layanan percepatan ini. Jadi biaya di luar belangko ini ya. Betul. Oke, di luar belangko plus paspor. Jadi totalnya bisa sampai dengan 1.350.000. 1.350.000, benar Pak Ciko. Oke, Sama ini menambahkan sedikit terkait dengan layanan percepatan itu, pemohon harus datang sebelum jam 12. Oh. Gitu karena jadi sebelum jam 12 itu petugas akan menginput datanya dan melakukan proses foto hingga sidik jari. Jadi dan dibayarkan sebelum jam 1 siang. Jadi nanti akan kami selesaikan hari itu juga. Dan untuk lebih dari itu berarti kami tidak akan melayani layanan percepatan. Seperti itu Mbak Ciko. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kantor imigrasi ya Kabupaten Pati. Dengan layanan seperti ini masyarakat akan bisa dengan mudahnya mendapatkan pelayanan terbaik dari kantor imigrasi, karena ini sangat penting sekali. Dan untuk masa kedepannya nanti kita menggunakan sistem digitalisasi semuanya ya, dari semua lini untuk mempermudah layanan kepada masyarakat gitu. Betul. Dan memang ini cara yang tepat untuk melayani masyarakat untuk lebih inovatif, transparan ya, kemudian juga lebih profesional, dan tentu saja ini adalah hal yang sangat penting untuk masyarakat Pati ketahui bahwa imigrasi Pati melayani semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif ya. Jadi pasti itu sendiri ada artinya ternyata ya. Betul. Biar semakin semangat. Oke, jadi ini adalah cara-cara untuk mendekatkan kepada masyarakat ya. Jangan takut untuk lebih berkomunikatif dengan kantor imigrasi. Oke. Baik, yang berikutnya ini ada satu pertanyaan lagi ya yang bisa Ciko tanyakan kepada Mas Zaki maupun Mbak Dian ini ya, kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk hari ini, di mana ada pelayanan paspor bagi jemaah haji atau umroh. Nah, ini yang ditunggu-tunggu untuk masyarakat Pati, karena banyak sebagian yang agak kecewa kemarin ya. Betul. Berkaitan dengan pandemi, untuk ibadah umroh dan haji itu ternyata tertunda ya.
nanti di usia saya bagaimana ini karena sudah sedikit tuh sudah berumur gitu ya. Sudah berumur, keinginannya untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji harus tertunda. Nanti kan bertambah umur semakin tua dan kayaknya nggak bisa diberangkat. Nah ini kalau kaitannya dengan pelayanan paspor bagi jemaah haji umroh, apakah masih ada pelayanan paspor bagi calon jemaah haji atau umroh itu saat ini? Jadi untuk pelayanan ibadah haji, pelayanan paspor ibadah haji dari tahun kemarin pada awal corona itu kami sudah menyelesaikan permohonan paspor untuk haji bagi jamaah umroh di wilayah kerja kantor kami, yakni Jepara, Blora, Rembang, Pati, itu kami sudah menyelesaikan. Namun kami tetap siap melayani hingga sekarang apabila memang ada pemohon yang hendak melakukan penggantian. Ini kan soalnya ditunda Mbak Ciko. Dan untuk yang tahun kemarin aja belum berangkat. Nah, kemudian tahun ini juga belum. Nah, tapi kalau misalkan memang pemohon itu paspornya sudah habis masa berlakunya, silakan saja, kami siap. Yang penting syaratnya lengkap, ada surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama. Seperti itu Mbak Ciko. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Keren banget ini sahabat PSTFM. Jadi apa yang disampaikan oleh kantor imigrasi ini jelas sejelas-jelasnya ya. Betul. Dari awal tadi ada isi paspor, kemudian ada sip jempol, dan sekarang bagi jemaah haji dan umroh ya. Betul. Kemudian ada aplikasi pendaftaran antrian paspor online dan rencana implementasi aplikasi paspor online. Ini benar bisa nggak sih bagi pemohon yang ingin mengajukan permohonan paspor? Apakah dapat langsung datang ke kantor imigrasi? Jadi begini, bagi pemohon yang ingin mengajukan Apapo ini ya? betul, istilahnya Apapo Mbak Ciko. Jadi Apapo ini aplikasi pendaftaran antrian paspor online. Nah, untuk semua pemohon yang ingin membuat paspor ya di imigrasi Pati khususnya, itu harus antri paspor online dulu untuk dapat kuotanya, biar Jadi bisa kami layani. Online dulu baru datang ke sana gitu. Betul. Nah, keunggulannya ini Apapo ini adalah biar nggak seperti dulu datang mengantri berdesak-desakan, ternyata tidak masuk kuota, tidak bisa terlayani, kan kecewa kalau pulang. Apalagi yang misalnya jauh-jauh dari Rembang, betul kan seperti itu. Jadi pemohon masyarakat harus antri paspor online-nya dulu, bisa download di Play Store misalnya. Nah, itu bisa nentukan jadwal sesuai jam, hari, sesuai yang bisa oleh yang bersangkutan, keinginan yang bersangkutan. Jadi lebih nyaman datang ke sini pasti kami layani karena sudah ada antrian paspornya. Jadi online dulu ya. Betul. Jadi bisa online dulu. Kalau online itu masuknya kemana Mbak? Itu aplikasi. Harus ya? download di Play Store ya. Harus download di Play Store dulu. Nanti ada aplikasinya, langsung kita bisa online daftar ya. Untuk antriannya. Untuk antriannya, baru nanti kalau setelah dapat antrian datang ke sana sesuai jam. Jadi begitu download nih, daftar akun dulu, bikin akun dulu, silakan pilih hari, jam, kuota berapa orang yang ingin dibikin paspor. Nah, nanti datang sesuai jadwalnya yang memang terdaftar di aplikasi itu. Itu sesuai keinginan oleh pemohonnya ya. Nah, satu lagi paspor online. Jadi ini masih pengembangan, tapi kalau paspor online, aplikasi paspor online, yang bersangkutan ini bukan hanya antriannya saja, tapi buat paspornya persyaratan administrasinya tidak perlu bawa fotokopi lagi. Sudah dimasukkan ke betul, situ ya? sudah diupload sama pemohon yang langsung. Misalnya nomor NIK dan lain sebagainya betul, sudah ada ya. Betul sekali Mbak Ciko. Luar seperti biasa. itu. Tepuk tangan dong. Jadi bergairah nih, jadi bersemangat. Harus. Iya. Baik, untuk sekarang ini berarti nggak usah datang ke sana dong untuk memperoleh nomor antrian. Misalnya harus urutan nomor berapa. Betul. Gitu, datang subuh-subuh ngantri itu sudah nggak perlu sudah lagi. Tidak zamannya lagi ya. Sudah tidak zamannya digitalisasi lagi. Digital. Online, betul gitu ya. Mbak Ciko. Jadi gunakan layanan online ini supaya nantinya untuk masyarakat Pati lebih mudah datang ke sana, semuanya sudah bisa langsung ditangani. Betul. Gitu. Oke, kemudian apa itu paspor online? Bisa dijelaskan, Mbak? Iya. Jika Apopo itu hanya antrian, tapi kalau online bagaimana? Nah, itu tadi yang saya jelaskan sedikit Mbak Ciko, ini bocoran karena memang belum ada ya, belum dirilis, kita belum rilis. Tapi memang masih dalam masa pengembangan ya. Jadi aplikasi yang pemohon ini tidak hanya antriannya saja Mbak Ciko. Jadi begitu dia
menggunakan aplikasi ini, dia itu bisa langsung secara administrasinya, tidak perlu fotokopi KTP. Saat ini kan kami masih butuh fotokopi KTP, KK, kartu keluarga, akte. Nah, nanti selanjutnya tidak, Mbak Ciko. Jadi yang bersangkutan cukup bawa paspor lama dan dokumen aslinya. Oh gitu ya. Nggak perlu fotokopi, sudah datang ke Imigrasi Pati, bisa dilakukan pelayanan keimigrasiannya. Oke, baik. Sahabat PST, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain ya untuk silakan. bisa gabung bareng di acara ini. Silahkan untuk di Facebooknya Radio PST FM, karena kami juga menyediakan siaran langsung lewat Facebooknya PST ya. Jadi buat untuk masyarakat Pati dan sekitarnya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan untuk gabung bareng dan menanyakan sesuatu kepada kantor imigrasi, mumpung ada yang hadir di studio Radio PST FM untuk menanyakan secara langsung gitu ya. Oke, untuk ini yang berikutnya, bagaimana cara untuk mendapatkan paspor ya? Misalnya yang bersangkutan itu sudah balik ke Indonesia, kemudian paspornya hilang, terus untuk memulai bikin paspor baru lagi atau didata atau bagaimana ini Mbak Dian, bisa dijelaskan? Iya, untuk paspor yang hilang di luar negeri ya berarti ya. Jadi pengurusan paspor itu ketika di luar negeri itu sebenarnya sudah berbeda ya, sedikit berbeda gitu. Iya. Jadi ketika dia kembali ke Indonesia, karena dokumen paspor itu harus ada untuk perjalanan antar negara. Iya. Jadi mereka bisa datang langsung ke kedutaan untuk pengurus SPLP-nya atau paspor hilangnya jika misalnya mau extend ya. Nah, tapi kalau ketika sudah di Indonesia nih, yang bersangkutan harus datang ke imigrasi langsung ya. Sampaikan ke petugas bahwa sudah memiliki paspor dan paspor yang terakhir dimiliki itu hilang. Jangan lupa lampirkan surat kehilangan dari kepolisian tentunya dan dokumen lainnya seperti pembuatan paspor. Nanti akan kami berita acara dulu kenapa paspor tersebut bisa hilang. Akan kami periksa lah gitu. Dan baru nanti ketika memang yang bersangkutan itu dinyatakan memang paspornya hilang, bisa kami terbitkan paspor kembali gitu. Iya, oke, baik sahabat PST. Jadi segala sesuatu itu bisa diatasi. Betul. Jangan khawatir ya, karena kantor imigrasi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Betul. Ya. Bisa diawali dari Mas Yaki untuk dijelaskan secara global tadi dari paspor, sip jempol, isi paspor, bisa diulang lagi supaya masyarakat lebih jelas lagi apa itu isi paspor, kemudian sip jempol, kemudian paspor untuk jemaah haji dan umroh ya. Kemudian ada apapo tadi ya. Sebelum waktunya berakhir ini bisa dijelaskan secara ulang. Sedikit demi sedikit bisa masyarakat mengetahui. Tadi ada yang sedikit terlambat untuk bisa mengikuti acara ini gitu ya. Oke, silakan. Jadi saya mulai dari SIP jempol ya. SIP jempol ini merupakan singkatan dengan kepanjangan SIP ini Imigrasi Pati. Jempolnya ini jemput bola. Jadi kami akan datang ke wilayah kerja kantor kami, yakni di Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, dan Blora. Kami akan datang ke daerah tersebut, kemudian kami akan membuka stand pelayanan. Dengan jadwal yang nanti akan di-share di IG atau di medsos kantor imigrasi Pati. Nanti pemohon bisa datang dengan melampirkan persyaratan pembuatan paspor, yaitu kalau untuk baru KTP, KK, akte lahir bisa digantikan dengan ijazah atau surat nikah dan syarat tambahan jika diperlukan, seperti surat rekomendasi dari Biro Umroh atau dari kantor Kementerian Agama jika mau umroh, surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja apabila ingin bekerja ke luar negeri. Dan kalau misalkan yang bersangkutan ini mau melakukan penggantian paspor, dilampirkan untuk paspor lamanya. Dan perlu diingat bahwa kami tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak maupun perubahan data. Baik itu untuk isi paspor maupun SIP jempol. SIP jempol. Kalau bedanya dengan isi paspor, kalau isi paspor ini ada pengajuan dulu Mbak Ciko. Kalau SIP jempol kan kami datang dulu, pemohon datang. Kalau isi paspor ini ada pengajuan dari komunitas, dari organisasi dari, atau dari surat permohonan dulu dengan kuota minimal 20 sampai maksimal 50 orang. Nanti kami akan datangi komunitas itu untuk melakukan permohonan paspor. Dan untuk pengirimannya perlu diingat bahwa pengambilan paspor itu
tidak harus di kantor imigrasi Pati. Jadi kami kerjasama dengan kantor pos. Kalau misalkan memang paspornya ingin dikirim ke rumah itu bisa Mbak Ciko. Jadi memang benar-benar sangat mudah. Kami mempermudah pelayanan untuk masyarakat, gitu Mbak Ciko. Luar biasa sekali. Kemudian Apapo tadi Mbak Ciko ya. Apapo. Ya Apapo. Jadi kalau dulu itu memang di imigrasi antriannya sebelum ada Apapo berdesak-desakan. Jadi kita datang belum tentu dapat kuota. Tapi semenjak ada Apapo itu jadi lebih terkontrol Mbak Ciko. Dulu sebelum ada Apapo pulang itu petugas dan pemohon itu bisa sampai malam-malam karena antriannya nggak terkontrol. Nah semenjak ada Apapo ini untuk mengontrol antrian. Jadi pemohon akan memilih hari, jamnya. Jadi dia datang itu pasti akan dapat kuota. Oh gitu ya. Karena Lebih sudah nyaman. mendaftar dulu gitu Mbak. Dan lebih mudah karena apa? Karena semua nik-nik ya persyaratannya itu udah dimasukkan ke online tadi ya. Betul. Lewat Play Store tadi ya. Untuk lewat antriannya. antriannya. Untuk buat akun harus memasukkan sesuai Jadi NIK. datang tidak usah membawa dokumennya tadi nggak usah ya? Harus Itu bawa Mbak. harus. Kalau yang dimaksud Mbak Ciko mungkin paspor online. Paspor. Mungkin. Iya, Jadi paspor kalau online. paspor online ini memang baru pengembangan. Jadi belum dirilis Belum dari dirilis pusat. ya, Memang oke. belum dirilis. Jadi yang tadi saya jelaskan itu apa-apa untuk antriannya saja. Tetap pemohon harus membawa berkas asli ke kantor imigrasi. Persyaratannya seperti tadi ya, KTP, KTP, kemudian KK, KK, akte, syarat ya. tambahan Oke, jika itu diperlukan. cuma antrian saja yang kita Iya, dapatkan. betul. Mungkin sudah janjian jam berapa bisa Betul. datang ke imigrasi. Jadi Betul. tidak usah berjubel-jubel gitu Ya. ya. Betul sekali, Mbak Ciko. Oke, luar biasa sekali ini. Untuk yang berikutnya yang perlu diketahui di masa pandemi ini apa saja yang bisa dilakukan masyarakat supaya tidak takut untuk datang ke kantor imigrasi ya, yang sudah diberikan layanan terbaik dari kantor imigrasi untuk para Pemohon. pemohon ini Betul. ya. Misalnya apa saja ini bisa dijelaskan? Jadi seperti ini, nyaman sekali kita sudah dan menerapkan protokol kesehatan Mbak Ciko. Iya. Dari pertama kali masuk pemohon sudah kami akan cek suhu dulu oleh petugas. Juga sediakan hand sanitizer di setiap sudut, pintu masuk, pintu keluar, gerbang itu sudah kami sediakan hand sanitizer. Bila pemohon misalnya maskernya jatuh atau rusak atau misalnya hilang, boleh minta sama petugas kami Karena di sediakan sana juga. disediakan juga Kami ya? sediakan. Oke. Dan Jadi, ada ini juga Mbak Ciko, ini mungkin baru juga sebelum masuk harus ada scan peduli lindungi. oh gitu ya. Iya. Jadi sudah divaksin apa belum? Betul. Gitu. Karena kalau Itu sudah pakai harus itu aman sekali. Aman. Jadi pemohonnya aman, kami juga aman. Nyaman gitu Nyaman sama-sama. sama-sama. Oke, baik. Untuk ini diingatkan untuk masyarakat ya. Peduli dan lindungi itu harus ada. Betul. Karena ini sangat penting sekali untuk menjaga kita karena memang kita Betul. sudah diimunisasi ya. Vaksin. Gitu. Sudah divaksin baru datang ke sana Betul. dengan menunjukkan Scan barcode peduli lindungi ya, itu. scan barcode peduli lindungi. Sekarang ini dimanapun kayaknya gitu ya. Sudah harus itu, di Mbak Ciko. layanan mal-mal juga gitu ya. Betul. Salah satunya di kantor imigrasi. Betul, gitu ya. Mbak Ciko. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kantor imigrasi dengan inovasi yang seperti ini. Kedepannya akan lebih maju lagi ya. Amin. Untuk kedepannya lebih jaya lagi, Amin. gitu, lebih sukses lagi. Amin. Gitu. Terima Oke. kasih. Baik, untuk yang terakhir itu kaitannya dengan yang umroh dan jamaah haji. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Zaki. Mungkin Mbak Dian untuk menambahi ya, untuk mengingatkan kepada masyarakat yang ingin umroh maupun naik Betul. haji. Jadi jangan lupa untuk misalnya masyarakat, terutama untuk PSTFM ya, sahabat PSTFM, jika ingin umroh, pastikan sudah bawa dokumen persyaratan seperti KTP, KK, akta lahir atau ijazah, dan rekomendasi dari Kementerian Agama serta travel umroh. Jangan lupa pastikan paspor lama juga kalau sudah punya jangan lupa dibawa. Oke. Seperti itu. Oke, jadi diingatkan untuk masyarakat yang ingin umroh dan naik haji, ini dokumen-dokumen seperti itu Betul. penting sekali harus dibawa Harus. ya. Dan ini Mas Zaki ada pertanyaan lagi untuk pelayanan ramah HAM ya. Apakah ada fasilitas khusus bagi pemohon paspor penyandang disabilitas nih? Oke, jadi gini Mbak Ciko, Iya. kantor kami sangat mendukung pelayanan ramah HAM. Jadi jadi tidak hanya disabilitas sebenarnya, ada juga untuk ibu menyusui, untuk anak-anak, untuk lansia. Itu kami di kantor itu kami namakan layanan prioritas. Oh, Jadi gitu. mulai dari antrian parkirnya, dari parkirnya itu sudah kami siapkan khusus untuk prioritas. Jadi nanti
beda sendiri dari pemohon umum. Oke. Terus kemudian mulai masuk ke dalam itu kami menyediakan kursi roda, terus kruk juga kami menyiapkan. Untuk penyandang tunanetra kami juga menyiapkan guiding block. Terus buku panduan tentang persyaratan paspor dengan huruf braille kami juga menyediakan. Terus kami juga menyediakan layanan booth prioritas. Jadi nanti untuk penyandang prioritas boothnya tersendiri. Jadi tanpa nomor antrian gitu. Jadi nanti langsung datang, langsung diproses foto. Jadi memang sangat Mudah. pelayanan kami sudah mudah dan untuk layanan prioritas akan sangat dimudahkan Lebih lagi. mudah. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya, keren banget ini. Jadi untuk masyarakat yang menyandang disabilitas, kemudian ibu menyusui, Kaum rentan? kaum rentan ya, atau lansia, lansia, anak-anak itu ternyata ada fasilitas khusus ya. Iya, Betul, layanan Mbak prioritas Ciko. bagi Layanan prioritas untuk yang berawal mungkin parkirnya, Iya, dari mulai parkir kemudian sampai Begitu masuk sudah Tempat- disambut sama petugas, Oke. kami bantu Heeh. guiding blocknya untuk tunanetra. Iya, jadi semuanya sudah dipersiapkan oleh kantor imigrasi Betul. Kabupaten Pati ya, Iya. untuk Betul, Mbak memberikan Ciko. layanan prioritas bagi penyandang disabilitas, kemudian ibu menyusui, kemudian Kaum rentan, lansia, lansia, anak-anak. anak-anak, dan semuanya diberikan untuk bisa lebih mudah melayani masyarakat Iya, ya. benar Betul, Karena Mbak ini Ciko. cara lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini Betul. pelayanan yang terbaik dari kantor imigrasi Kabupaten Pati ya. Betul, Mbak Sekali lagi Ciko. saya beri tepuk tangan dong buat Mbak Dian dan Mas Yaki. Terima kasih. Sudah panjang lebar Aduh, ini. terima kasih. Memberikan informasi yang sangat tajam dan terpercaya. Ada pesan-pesan khusus mungkin dari Mas Yaki ya, bisa diberikan kepada masyarakat. Nanti Mbak Dian giliran Mas Yaki dulu Oke, ya. jadi saya ingatkan kembali untuk pemohon yang hendak membuat paspor, Iya. khususnya untuk paspor baru, pastikan datanya sama semua. Jadi kadang ada orang yang datanya beda, misalkan KTP, KK, dan buku nikah. Jadi Iya. di buku nikah itu biasanya tertulis umur. Oh. Jadi kalau dikurangkan dengan tahun nikahnya dikurangi dengan tahun kelahirannya itu tidak sama. Oh, Nah, gitu ya. itu harap diperhatikan karena kami untuk kesamaan data kami harus memastikan datanya sama. Jadi antara KTP, KK, akte lahir. Nah, akte lahir ini bisa digantikan ijazah atau buku nikah. Cari yang sama, kemudian baru mengajukan. Gitu. Oke, luar biasa sekali dong. Tepuk tangan dong untuk kantor imigrasi. Mbak Dian, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk masyarakat Pati, pesan-pesannya Iya. supaya antara masyarakat dan petugas kantor imigrasi tidak ada kesenjangan gitu ya. Nah, Jadi pesannya satu, Mbak Ciko. gimana? Urus sendiri. Langsung buktikan kemudahan pelayanan paspor kami. Luar biasa ya. Itu ya, urus sendiri, buktikan langsung. Jadi tidak usah memakai perantara orang lain ya Betul. untuk mengurus paspor Anda karena Betul. sekarang dipermudah. Sangat mudah. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Ada layanan-layanan dipersembahkan untuk Anda, masyarakat Pati dan sekitarnya. Mungkin di daerah Pati, kemudian Jepara, Rembang dan Blora. Iya. Karena ada layanan Si jempol Sip jempol. dan easy paspor. Iya, ini bisa langsung menghubungi nomor teleponnya berapa, Mbak? Nomor teleponnya di 0815 7706 444. Ya, jadi jangan lupa untuk memanfaatkan momen ini ya. Betul. Untuk ikut bergabung memanfaatkan layanan yang terbaik dari kantor imigrasi untuk sip jempol maupun isi paspor ini. Betul. Bisa gunakan telepon ya atau WA 081577706444 ya. Betul, Mbak Oke, Ciko. jadi Anda bisa gunakan juga media sosial dari Betul. kantor imigrasi lewat IG, kemudian Facebook, Twitter, semuanya lengkap ya Sudah ada. informasinya. Kalau di Play Store itu bisa aplikasinya di-download dulu ya, Mbak ya? Harus di-download dulu Ya, untuk Apapo, Heeh. antrian paspor online. Iya, apa antrian paspor online. Istilahnya banyak banget dan keren-keren ini ya. Apa po? Gitu. Oke, terima kasih Mbak Dian, Mas Yaki untuk kehadiran di studio Radio PSTFM. Tentunya kita harus sapa-sapa dulu untuk masyarakat yang sudah ikut bergabung sekaligus menyimak acara ini ya. Berbahagia sekali, senang sekali karena gak terasa kita sudah 1 jam ngobrolnya. Wah. Ngobrol Asyik. santai ya, jadi Santai lupa dan waktu asik. ini ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di studio Radio PSTFM. Semoga apa yang disampaikan untuk masyarakat Pati ini sangat-sangat bermanfaat ya untuk semuanya, dan berharap banget Anda bisa manfaatkan kesempatan untuk
melakukan Kemudahan. dengan datang ke sendiri, kemudian Betul. urus sendiri ya. Betul. Paspor Anda, karena sekarang ini di kantor imigrasi memberikan layanan yang terbaik ya untuk Anda yang ingin membuat paspor baru maupun menggantikan paspor lama ke paspor baru, yaitu pelayanan isi paspor, sip jempol, imigrasi Pati melayani semakin pasti, karena imigrasi Pati melayani semakin pasti, profesional, akuntabel, kemudian sinergi, transparan dan inovatif ya. Oke, terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Mbak Ciko, teman-teman Kita bisa ketemu PSFM. lagi kali lain ya dengan Mbak. perbincangan yang Amin. berbeda gitu tentu Amin. saja. Dan semoga semakin sukses ya. Sehat untuk, selalu. kantor imigrasi Amin. terus jaya dan kedepannya akan lebih maju lagi. Amin, terima Oke. kasih. Sukses untuk Anda semuanya, sahabat PSFM, dan terima kasih untuk Anda yang sudah lihat di IG-nya kantor imigrasi ya. Terima kasih untuk waktunya untuk bergabung dengan kami juga di Facebook-nya Radio PSFM. Kita bisa ketemu lagi di talkshow dengan topik yang berbeda, tentunya bersama dengan kantor imigrasi Kabupaten Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara talkshow bersama dengan kantor imigrasi Pati. Acara ini